Hello you friends, ketemu sama kita. Saya Nopal Muhammad Zahir. Saya Wina Indriani di acara So Pinter. Jadi acara ini tuh salah satu, mungkin satu-satunya konten di UPP yang agak-agak berpendidikan, yang agak-agak berkualitas lah ya. Satu-satunya teh dibanding konten sebelumnya apa itu ngopi bareng Ngopi, JJ. bareng JJ Apa itu? tuh. Kurang intelektual, kurang bermutu, jelas, kurang mendalam. Apalah itulah ya. Jadi sekarang tuh ya di konten ini kita akan ngebahas sesuatu yang lagi happening saat ini. Apa tuh kira-kira, Val? Kira-kira banjir bisa bikin hamil? Atau virus corona yang nyebar di Depok? Enggak kayaknya. Kayaknya apa ya? Oh, Omnibus Law. Jadi teman-teman kita saat ini akan ngebahas tentang Omnibus Law. Nah, Omnibus Law itu apa sih, Win? Makhluk apa sih ya? Makhluk apa sih itu? Jadi gini, Omnibus Law ini tuh ya, you friends, sebuah konsep penyederhanaan regulasi yang dimana akan ada undang-undang baru yang akan menghapus atau mencabut undang-undang sebelumnya. Jadi apa ya? Kayak undang-undang yang baru yang bakal menghapus semua undang-undang, nggak semua sih, lah ya gitu. Jadi kalau di dalam bahasa Latin Omnibus Law itu artinya untuk semua. Untuk semua. Jadi kalau didefinisikan Omnibus Law itu artinya hukum untuk semua. Hukum untuk semua. Dan perlu kamu tahu sih, di Irlandia itu konsep Omnibus Law itu pernah dipakai. Yang dimana di Irlandia ini tuh Omnibus Law ini bisa dalam undang-undang yang baru bisa menghapus atau mencabut 2.000 lebih pasal yang berlaku. 2.000, men. Bayangin dong 2.000 itu Omnibus Law itu kayak sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Luar biasa gitu. sekali gitu. Tapi Irlandia itu kalau nggak salah ya sistem hukumnya itu common law, sedangkan Indonesia kan civil law. Bisa nggak sih diterapkan di Indonesia? Nah, itu yang menjadi permasalahan sekarang. Omnibus Law itu adalah ciri khusus yang digunakan oleh sistem common law. Sementara kita itu menggunakan sistem civil law. Perlu diingatkan ya, civil law di Indonesia tidak murni ya. Jadi bukan civil law secara murni. Tetapi asas utama dalam civil law seperti asas legalitas dalam pembentukan perundang-undangan di mana undang-undang menjadi sesuatu yang harus dan wajib dilaksanakan. Nah, ini menjadi masalah ketika pembentukan Omnibus Law. Kenapa? Karena kalau Omnibus Law itu dikhawatirkan bakal menabrak tatanan undang-undang. Bayangkan, kita kan tahu dalam peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki undang-undang tidak ada undang-undang yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Nah, kalau Omnibus Law ini dikhawatirkan menjadi undang-undang payung nih. Apa itu undang-undang payung? Bisa saja undang-undang yang lain berinduk kepada undang-undang, padahal undang-undang itu harusnya berinduk kepada undang-undang dasar. Nah, tadi kan makanya sulit banget ya untuk melaksanakan Omnibus Law di Indonesia ini. Tapi kan pasti juga banyak kendalanya juga ya. Gimana sih, Win, kendala-kendala dalam pembentukan Omnibus Law? Jadi kayak ketika aku analisis juga ya, Omnibus Law itu banyak banget sih kendalanya di Indonesia. Yang pertama nih ya, karena sistem perundang-undangan di Indonesia itu banyak peraturan pelaksanaan, peraturan teknis, keputusan menteri, surat edaran dan lain sebagainya yang tersebar dalam berbagai undang-undang gitu. Terus dalam Omnibus Law ini juga memerlukan kesiapan dan model khusus dalam pembahasannya. Jadi kayak tidak seperti biasanya lah pembahasan undang-undang. Kan biasanya kayak pembahasan undang-undang itu dilakukan membahas satu materi undang-undang saja, dan itu juga menjadi kewenangan komisi tertentu. Sedangkan dalam Omnibus Law ini tuh memerlukan kompleksitas antara berbagai elemen lah gitu. Jadi lumayan agak sulit menurut aku gitu. Nah, kendala yang lainnya itu datang dari lembaga legislatif kita. Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Puan Maharani, bisa dilihat ya di websitenya DPR dari dpr.go.id, itu ada 50 program legislasi nasional. Nah, 2 program legislasi nasionalnya itu tidak mencakup tentang Omnibus Law. Makanya pembahasannya itu masih agak lama. Tapi kalau misalnya Omnibus Law itu dibahas di DPR, pasti memerlukan effort yang lebih tinggi. Jadi, semua itu bakal terfokus kepada Omnibus Law. Hal inilah yang menjadi kendala bagi kita. Tapi kan kita juga tidak menutup kelebihan dari Omnibus Law. Nah, apa aja sih kelebihan Omnibus Law? Jadi Omnibus Law ini tuh banyak juga lah ya kelebihannya. Yang pertama bisa
membantu pemerintah atau memudahkan pekerjaan pemerintah karena dengan adanya Omnibus Law ini tuh pemerintah jadi nggak usah merevisi satu persatu undang-undang. Terus dengan Omnibus Law ini juga bisa mengefektifkan atau mengefisiensikan sebuah peraturan yang dimana dalam Omnibus Law itu bisa menggabungkan beberapa peraturan yang sama menjadi peraturan yang besar. Terus yang selanjutnya juga dengan adanya Omnibus Law ini juga akan mengatasi persoalan kriminalisasi pejabat negara yang biasanya kan pejabat negara tuh enggan dalam menggunakan diskresinya karena takut kena pasal korupsi dan lain sebagainya lah gitu. Jadi ketika adanya Omnibus Law ini tuh kayak ya udah jadi mudah gitu untuk semuanya gitu. Jadi nggak ada sesuatu hal yang ketakutan gitu. Itu tapi adalah pasti kekurangannya. Kekurangan juga ada nih buat kalian rekan-rekan yang pengen tahu kekurangan Omnibus Law itu ada 3. Yang pertama, khawatirnya undang-undang Omnibus Law ini akan menabrak formalitas dari pembentukan undang-undang sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ada 5 tahapan nih, dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan juga pengundangan. Nah, khawatirnya Omnibus Law ini akan menabrak tahapan-tahapan ini karena kan Omnibus Law itu harus dibuat secara cepat dan tepat. Nah, pembahasan ini apabila pembahasan ini ditabrak, bukankah undang-undang tersebut bakal melanggar sebuah undang-undang lagi? Nah, itu kan menjadi permasalahan nanti mungkin di MK atau di Mahkamah Agung ya. Yang kedua nih, nanti bakal berkurang nih partisipasi masyarakat akan undang-undang Omnibus Law ini. Nah, kurangnya masukan dari masyarakat seperti ini. Kita bahas tentang undang-undang Cipta Kerja atau yang kemarin itu disebut dengan undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Nah, menurut Said Iqbal, ketua konsorsium Serikat Pekerja Indonesia, bilang bahwa Omnibus Law ini kurang memperhatikan suara-suara dari masyarakat nih. Ini juga berbahaya nih. Khawatirnya pemerintah bisa menggolkan peraturan-peraturan yang kontroversial seperti menghapuskan sistem outsourcing dengan menggantinya dengan sistem upah per jam, lalu juga menghapuskan upah minimum kerja. Ini kan sangat berbahaya bagi masyarakat ya, bagi kaum pekerja kayak gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah tentang banyaknya hutang regulasi setelah Omnibus Law ini. Benar. Maksudnya apa nih kalau misalnya hutang regulasi? Misalnya ketika undang-undang Omnibus Law ini dibuat, maka akan banyak peraturan turunannya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, bahkan mungkin perda yang harus dibuat secepatnya untuk menjabarkan Omnibus Law ini. Tentu saja banyak biaya yang dikucurkan, juga tenaga yang sangat cepat untuk fokus terhadap Omnibus Law ini. Ya, terlepas dari itu semua ya, tapi segala sesuatu juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya lah gitu. Jadi kalau misalkan pemerintah mau ngelaksanain itu juga ya silahkan. Harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan itu juga sih ya gitu. Nah, mungkin itu aja sih ya kelebihan kekurangan sama konsep dari Omnibus Law ini. Iya, jadi untuk you friend nih yang ingin memberikan pandangan-pandangan lain tentang Omnibus Law itu bisa komentar di kolom komentar ini ya. Nah, paling itu aja ya. Ya, itu sekian untuk episode Sok Pintar kali ini. Semoga kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye you friends.